Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yunata dengan NIM 92 2024 003 dari kelas 2 T1. Jadi, saya di sini mau membuat tutorial tugas SAP untuk membuat rangka atap. Let's go. Halo. Jadi sebelumnya saya perkenalkan lagi, saya Cika Winata. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tentang beban. Jadi kita di sini mencari beban mati dan beban hidup. Jadi untuk baja yang dipakai, jenis dan ukurannya baja channel C ukuran 100 x 50 x 5 x 7,5 mm. Nah, jadi berat per 1 meternya itu 9,36 kg per meter. Terus itu atap yang dipakai atap spandek thickness dengan ketebalan 0,4 cm. Berat per 1 meter perseginya itu 4 kg per meter persegi. Jarak antara kuda-kuda dari kuda-kuda depan, belakang, dan seterusnya itu 2 meter. Ini adalah gambar SAP, gambar di AutoCAD saya. Ini lebih jelasnya yang ini. Jelasnya jadi lebar enggak panjang dari kesini ke sini tuh 10 meter gitu. Terus ini saya penamaan batang-batang kayak gini karena saya biar lebih memudahkan saya untuk buat perhitungannya ini kayak gini. Ini kalau misalnya tampak atasnya. Jadi ini atap 1, atap kiri 1, dan atap kanan 1. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena ukuran di atap kiri 1 dan atap kanan 1 tuh sama, dan seterusnya. Nah, ini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ya, kita mulai dari perhitungannya. Ini perhitungan beban atap, perhitungan luas setiap beban atap meter persegi. Jadi batang D sama E sama dengan batang CD atau DC. Ini panjangnya 202,24 meter dan lebarnya itu 2 meter. Kenapa lebarnya 2 meter? Karena lebar kuda-kudanya itu ke belakang itu 2 meter. Setelah dijumlahkan dapat hasilnya 4,48. Terus tuh batang E sama F sama dengan batang B sama C atau CB. Nah, panjang 1,68, lebarnya 2. Terus setelah dikalikan dan ini adalah hasilnya. Nah, batang FG sama dengan batang EF. Jadi, batang FG yang ini sama ini itu sama dengan batang E sama F. Setelah itu, perhitungan berat setiap bagian atap. Perhitungan berat setiap bagian atap itu luas bagian atap dikali sama berat atap per meter persegi. Yang ini. Yang sudah kita hitung dan sudah kita cari. Dan hasilnya 17,92 kg. Setelah itu yang batang EF, batang ini luas bagian atap 3,36 kita dapat dari luas bagian atap dan berat atap per meter perseginya 4, jadi hasilnya 13,44. Terus itu perhitungan beban rangka. Maaf kalau ada suara ganggu karena ribet di sini. Perhitungan beban rangkanya, perhitungan total panjang rangka setiap bagian kuda-kuda. Nah, karena saya nggak mungkin sebenarnya mungkin cuma karena saya untuk meminimalisir rumus, jadi saya sigmain, jadi saya jumlahin semuanya kayak gitu. Jadi sigma AB sama dengan sigma FG. Kenapa? Karena di batang AB dan batang FG itu tuh sama, dia sama ukurannya seperti itu. Jadi batang A di sini
panjangnya 3 meter, jadi saya masukkan 3 dan batang N-nya, batang N yang di sini itu 1,68 meter. Jadi ya setelah dijumlahkan mendapatkan hasil ini 4,68 ini. Setelah itu sigma BC sama dengan sigma EF. Ini batang A. Kenapa batang A? Karena BC itu masih di tempatnya batang A, karena di sini kan tidak ada garis pemisah atau tidak ada baju pemisah antara batang A dengan batang E kayak gitu. Jadi batang A-nya 3, batang F-nya di sini 1,5. Kenapa batang F-nya ini dibagi sama 2? Karena batang F ini dia menahan beban di sini dan dia menahan beban di sini. Jadi dibagi 2 seperti itu. Setelah udah mendapatkan 1,5 dibagi 2, setelah itu batang M. Batang M ini nilainya 1,68 dan batang E itu nilainya 1,68 juga. Jadi ini mendapatkan hasil ini. Setelah itu kita bagi ke batang sigma CD. Sigma CD itu yang sini dan di sini. Gitu. Dan sigma CD ini sama dengan sigma DE. Batang B. Nah, batang B ini sudah pisahkan, jadi tidak ada batang A lagi, jadi kita cuma masukkan batang B saja. Batang B ditambah batang F dibagi 2, karena ini kan beban sini dan beban sini. Batang H juga sama kayak batang F, dia menahan beban sini dan menahan beban sini, jadi dibagi 2 seperti itu. Setelah itu ditambah dengan batang O di sini itu nilainya 2,24. Batang G yang di sini 2,5 meter. Seperti itu, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, 8,74. Seperti itu. Setelah itu kita ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan berat rangka setiap bagian atap. Jadi kita akan menggunakan tabel yang seperti ini. Saya akan menjelaskan yang AKR sama dengan AKN. Kenapa saya menulis ini? Jadi A atap kiri, AKN itu atap kanan. Jadi atap kiri dan atap kanan 1. Itu hasilnya ini. Oke, rumusnya itu sigma panjang rangka yang ada di atap itu dikalikan berat rangka per meter. Seperti itu. Per meternya kita dapat yang di sini. Yang ini 9,36 ini. Setelah itu jadi kita buka kurung dulu. Sigma AB di batang A. Ya, sigma AB di batang A. Baru ditambahkan sigma AB di batang B. Kenapa dibagi 2? Karena ini kan sigma AB di batang A dan ini sigma AB di batang B. Kenapa dibagi 2? Karena dia memiliki beban sini dan dia memiliki beban sana. Jadi dibagi 2. Nah, nggak mungkin juga kalau misalnya dibagi 2, karena kalau misalnya bebannya sini, nanti yang menahan beban di sini siapa? Seperti itu. Jadi kita bagi 2. Setelah itu ditambah sama AB. Ditambah sama batang AB di baris ke A. Nah, ini tidak dibagi 2 karena emang dia di kanan sini aja, dia cuma menahan beban sini aja, seperti itu. Terus itu ditambah sama AB, batang AB di baris B. Dan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia menahan beban sini dan dia menahan beban sini. Seperti itu.
Setelah itu kita jumlahkan, kita kalikan dulu sama berat rangka per meternya, yaitu 9,36 yang kita telah dapat di awal tadi. Itu yang setelah sebelum kita mencari ini semua, kita harus mencari bajanya, atapnya, dan jarak antar kuda-kudanya, seperti itu. Setelah itu, setelah sudah dapat hasilnya, dilakukan lagi seperti itu, dilakukan sampai batang ke 15, seperti ini. Setelah itu kita akan mencari beban mati dan beban hidupnya. Beban mati itu berat rangka itu kita dapatkan dari perhitungan berat rangka setiap bagian atap yang telah kita cari ini. Setelah itu berat atap ini yang kita cari di awal, cari di awal, yaitu yang sini, yang berat setiap bagian atap. Jadi setiap atap itu ada yang beda, ada juga yang sama, seperti itu, sama kayak gini. Jadi atap 1 sampai atap 10 itu nilainya sama berat atapnya, yaitu 13,44, dan atap 11 sampai atap 15 itu sama juga, tapi bebannya 17,92 karena dia lebar dan panjangnya beda. Setelah itu kita jumlahkan, jadi berat rangka ditambah berat atap, ini hasilnya, seperti itu. Setelah itu kita cari beban hidupnya. Beban hidupnya itu berat manusia. Kita ngambil berat paling tinggi, yaitu 150 kg. Setelah sudah mendapatkan perhitungan ini, kita lanjut ke SAP-nya, seperti itu. Baik, kita sudah di halaman SAP yang telah saya siapkan ini. Jadi kita pilih file, baru new model. Setelah itu kita ganti satuannya menjadi KNMC, seperti itu. Baru kita klik grid only. Setelah itu kita buka, sebentar, saya buka dulu, cancel, saya buka ini saya kayaknya lebih enakan yang ini saya lebih enak pakai yang kayak gini. Jadi ini baik, oke. Setelahnya kita pilih file, kita pilih new model. Setelah itu kita ganti satunya menjadi KNMC, terus kita pilih grid only. Setelah itu yang number of grid linesnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf ini salah, yang ini saya keliru, saya lupa hapus. Tapi modelnya seperti ini, sama kayak gini juga. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita tulis 7. Ini Y-nya kita tidak pakai, jadi kita tulis 1. Setelah itu Z-nya kita 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita pencet 4. Terus yang grid spacing-nya ini kita lihat di sininya. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi di sininya 3. Ini kita nggak pakai, kita pakainya 1 aja. Setelah itu yang Z-nya ini kita ambil dari sini, 75. Jadi 0,75 seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita pakai yang 1 aja, pakai yang ini, baru kita klik exit. Nih, kita jadi seperti ini. Baru itu kita klik kanan pada mouse, terus itu edit grid data. Terus yang Oke. Setelah itu kita udah ganti, baru kita ganti ke spacing, bukan ordinate, spacing. Oke, kita yang sininya kita ganti yang di sini 1.
dan di sini theta tetap seperti itu. Dan di sini 1,5. Kenapa 1,5? Karena dari jarak ke sini dan ke sini itu 1,5. Jadi anggap aja kayak setengahnya dari 3 meter ini. Tuh. Setelahnya ini juga 1,5. Di sini 2, di sini 2. Kenapa 2? Karena dari jarak ke sini, dari sini ke sini itu 2. Seperti itu. Itu 1,5. Ini 1,5 seperti itu. Setelah kayak gini semua, dipastikan semuanya udah benar. Setelah itu klik OK, OK lagi, dan OK lagi. Nah, jadi seperti ini. Kita pandangkan ke tengah, baru kita gedein. Seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. Baik, setelah itu kita ambil. Oke. Setelah itu kita ke define. Kalau saya nggak digaris dulu karena lebih enak kayak gini. Kayak kita define dulu, baru kita ke material, baru itu kita add yang material, baru kita pakai di sini pakai baja 41, baja 41 ini. Maaf, salah tadi. Nih, baja 41. Kenapa saya pakai baja 41? Tapi kalau misalnya kalian masih mau pakai baja 34, baja 37, baja 50 atau baja 55 itu terserah kalian. Tapi di sini saya pakai baja 41 dengan FV-nya 250 MPa dan FU-nya 410 MPa seperti itu. Oke. Kita ganti jadi BJ41 itu. Baru ininya kita ganti ke KGF ya, KGF MC. Nah, ini kita ganti 7850. Ini berat dari baja. Setelah itu kita ganti ke NMMC. Setelah itu kita ganti ke ini 200.000. Oke, ini biar aja, ini kita cuma ganti di modulus of LICT. Setelah itu kita ganti ke ini FV-nya tadi 250 dan FU-nya itu 410 dan di sini 250 dikali 1 atau ya emang dia kalau dikali 1 kan 250 gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang 1,1 juga nggak apa-apa kayak gitu, tapi saya pakai yang dikalikan 1 aja seperti itu. Setelah itu bawahnya juga sama, kita isi 410. Setelah kayak gini, setelah semua sudah selesai, sudah diisi semua dan udah benar semua yang telah diisi, setelah itu klik OK. Terus kita pergi ke define lagi, baru kita ke section property, frame section, terus tuh ada general property. Kita pilih yang channel. Kalian bisa pilih yang mana aja, tapi saya mau pakai yang channel karena di lapangan saya pakai baju yang bentuknya C. Oke. Kita ganti ke siku. Kita lihat tabel dari tabel baja. Ini di sini ada berbagai macam ukuran teman-teman di sini, tapi saya pakai yang 100 kali 50 kali 5 dikali 7,5 seperti itu. Oke. Ini kita isikan dulu. Oke. Ini sikunya 100 dikali 50 dikali 5 dikali 7,5 seperti ini. Jangan lupa materialnya diganti sama baja 41 yang telah kita bikin tadi, telah kita masukkan. Setelah itu karena ini dia dari
milimeter, kita rubah ke meter, itu naiknya 3, jadi kita bagi 1000. Seperti itu. 100 dibagi 1000 itu 0,1. 50 kali 1000 0,05. 5 kali 1000 dibagi 1000 0,005. 7,5 dibagi 1000 0,0075. Setelah selesai kayak gini, kita klik OK dan OK. Nah, seperti itu. Nah, setelah kayak gini, saya mau masuk ke load pattern. Nah, ini kita nentuin beban ya, beban mati dan beban hidup. Kita masukin beban matinya dulu dengan save patternnya ini 0. Modification load pattern, terus yang ini kita ganti ke live atau hidup. Setelah itu kita cari yang live ini dan kita ganti satu bebannya dan edit new load pattern. Nah, kita karena kita cuma masukin date dan live-nya aja, jadi kita cuma masukin ini aja. Kalau misalnya kalian ada disuruh beban anginnya, beban hujannya, tinggal kalian pilih aja, tinggal kalian masukin aja. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita ke define lagi, baru ke load combination. Nih, saya akan masukkan load combination. Setelah itu ada the new combo, terus to combination, kita 1,4. Dapatnya dari mana? Kita dapat dari tabel combination beban SNI 2847 pasal 11,2. Seperti itu. Ini 1,4 dan 1, ini dan kalian bisa baca sendiri. Seperti itu. Oke, kita pakai, terus itu kita lanjut ke ini date-nya, kita ganti ke 1,4 add. Setelah itu kita ganti ke live, kita juga pakai 1,4 add. Setelah itu kita OK, baru kita tambahin lagi load combination-nya, add new combo, terus combination 1,2D ditambah sama 1,6L. Kenapa kita cuma pakai ini aja, kita nggak pakai yang 0,5-nya ini? Karena kan kita nggak ada beban itu ya, beban tambahan ya, beban super date-nya itu, super load-nya itu kita nggak ada. Super date itu kayaknya super date, kita nggak ada beban tambahan itunya, kayak nggak ada beban tambahan angin, kita nggak ada beban hujan, jadi kita cuma pakai yang 1,2D ditambah 1,6L itu aja, kita nggak pakai 0,5-nya, seperti itu. Oke, kita masukkan, kita ganti namanya, kita ganti ke date, ini 1,2, baru add, baru kita ganti ke live, ini kita ganti 1,6, baru add lagi, baru oke. Nah, setelah ini baru kita garis, kita bentuk, ini masih loading. Oke. Setelah itu kita draw frame. Setelah itu kita sikunya ini. Kalau misalnya kalian memiliki siku yang banyak, kita pakai yang sikunya kita, karena saya punya 1, jadi saya pakai yang siku 100 ini. Setelah itu kita garisin dengan membentuk gambar yang telah kita bikin, telah yang kita dapat, seperti itu. Ini garisnya satu ya teman. Pelan-pelan aja biar nggak mereng-mereng gitu. Oke, setelah itu kita ke tengahnya, kita ke tengah. Oke. Setelah kayak gini, kita cek, kita pencet yang ini, baru kita yang ini dan ini. Setelah itu kita oke. Nah, sudah sama ya teman. Ini sudah sama kayak gini. Setelah itu kita cek lagi, ini kita matikan, ini kita matikan, dan kita lihat. Nah, semua sudah terganti dengan siku 100 kali 50 kali 5 kali 7,5.
klik sampai dia tanda silang putus-putus seperti ini, baru kita pilih assign, join, return. Setelah itu kita pakai yang sendi, oke. Setelah itu yang sini juga, di sini kita pakai sendi. Kalau misalnya kalian mau biar sekalian, itu bisa kalian klik sini dan klik sini baru pilih assign gitu ya. Gitu. Oke, setelah itu baru kita masuk ke kita langsung blok. Kita mau bikin 3D-nya seperti itu. Nih, kita blok, baru kita pilih edit, baru replicate. Nah, ini karena bentangnya ke belakang itu antara kuda-kuda dan kuda-kuda seterusnya itu 2, jadi sini saya 2. Kalau misalnya kalian bentangnya itu 3 meter atau 2,5 meter, itu bisa diganti jadi 2,5 atau 3 seperti itu. Terus numbernya kita 5. Kenapa 5? Karena titiknya kan 6, jadi nggak mungkin kita tulisnya juga 6 gitu, karena kalau misalnya titiknya 6, otomatis ke bentang kesananya itu bakal ada 7 gitu. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih 3D-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kayak gini, kita bakal itu lagi, kita garisin lagi, kita pakai draw frame gitu. Kita pakai ukuran yang sama, siku 100, 55 kali 7,5 gitu. Pelan-pelan aja karena takutnya mereng, dan itu bakal mempengaruhi kerapian dari itunya. Oke, sudah semuanya. Nah, baru kita cek lagi apakah udah sesuai sama yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, nah. Oke, sudah ya teman. Ini seperti ini. Oke, setelah itu setelah itu kita matikan ininya, baru kita pakai. Nih, ini sudah bebannya sudah semua ya guys. Siku-sikunya maksudnya sudah semua. Setelah itu kita matikan ini biar tidak mengganggu pemandangan. Oke. Setelah itu kita masukkan atapnya seperti itu. Ini atapnya kita pakai yang none. Oke. Kalau atap itu kita titik-titiknya kita bikin itu tuh berawanan arah jarum jam. Tapi kalau misalnya plafon itu kita searah jarum jam seperti itu. Kita klik jangan sampai mereng, terus kita pilih enter. Nah, kayak gini. Kalau misalnya dia merah, dia itu berarti udah benar, teman-teman. Seperti itu. Setelah itu kita nyalakan ini area. Oke. Oh, itu. Ini belum. Ini jangan dulu deh. Pasti nyaman kalian aja gimana. Nah, kayak gini. Setelah itu kita masukkan lagi, kita bikin lagi. Enter. Nah, setelah selesai kayak gini, baru itu kita klik teks di sini. Itu oke. Setelah itu kita gimana ya? Oke. Nah, setelah kayak gini teman-teman, kita
kita masukkan beban hidup dan beban matinya seperti itu. Kita buka tabel dari Excel kita yang telah kita hitung itu. Ini sebentar ya teman. Yang ini nih. Ini yang untuk table date-nya. Kita pakai cuma yang bagian ini aja. Kita cuma pakai yang di sini karena kita udah jumlahin ya teman. Dan kita pakai yang 150 ini. Kiri 1, ini atap kanan 1. Atap kiri 2, atap kanan 2. Oke, kita klik di sininya. Ribet banget ya, maaf ya. Maaf. Jadi ini kita klik atap kiri 1, atap kanan 1, dan 5 ya sini. Atap kiri 5 dan atap kanan 5 seperti itu. Setelah itu kita pilih assign, terus di area loads, terus di from to frame. Setelah itu kita ganti di sini add to existing load. Setelah itu kita ganti ke date ya. Setelah ininya kita ganti ke yang distributionnya ini, kita ganti ke two way. Setelah itu kita masukin 31,82. Terus klik OK. Nah, dia nanti bakal kayak gini teman. Oke. Setelah itu karena di bottom karena di atap kiri 2 dan atap sampai atap kiri 4 itu sama nilainya, jadi kita masukinnya tuh kayak gini. Jadi biar nggak terlalu banyak step gitu, nah kayak gitu. Jadi kita pilih assign lagi, kita pilih area loads, pilih from to frame. Setelah itu kita ganti angkanya jadi 29,48 dan kita add to. Terus itu kita oke. Nah, setelah kayak gini lakukan hal yang sama pada semua area atap seperti itu. Setelah beban matinya sudah semua, setelah itu kita beban hidupnya. Dan lebih gampangnya daripada kalian klik semua. Jadi kita blok aja. Kita blok kayak gini. Nih, ada 72 poin, 164 frame, 30 area, 120 FPS selected, I don't know. Setelah di blok kayak gini, kita pilih assign, area load, uniform to frame. Setelah itu kita ganti ke live, baru ini add. Setelah itu kita ganti ke 150. Oke. Nah, setelah semua sudah ini, terus kita langsung ke run. Setelah semuanya sudah dikasih beban, selanjutnya kita run analysis, dan ininya juga kita kasih download run. Terus itu run now. Ini baru kita pencet ini. Kayak gini baru kita cek dulu ininya. Kita nonaktifkan atapnya. Ini kok bisa ya. Ininya warnanya warna itu warna apa namanya? Warna biru dan warna merah. Sebenarnya nggak bagus ya, cuma
Dia warnanya, ini warna rangkanya warna biru dan ini juga warna merah. Sebenarnya merahnya kayaknya nggak bagus ya. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata dan salah dalam tutorialnya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.